Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, lalu bagaimana efektivitas sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan dan penyaluran insentif terhadap tenaga kesehatan yang ada di Ibu Kota DKI Jakarta? Kita akan berbincang langsung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat malam, Mas Riza. Jadi sudah bisa belum diukur efektifkah pemberian sanksi kepada para pelanggar protokol kesehatan ini? Ya, sejauh ini masyarakat Jakarta memang secara bertahap mengalami peningkatan ya terkait kepatuhan dan kedisiplinan. Masyarakat Jakarta terus mengalami peningkatan. Namun demikian belum seperti yang kita harapkan. Denda-denda terus kami terapkan, kami disiplinkan, sanksi-sanksi ya. Sejak Pergub 41 tahun 2020 kami keluarkan tentang sanksi administratif, ada sanksi teguran, sanksi penutupan sementara, sanksi pencabutan izin, sanksi kerja sosial, sanksi denda, dan sanksi pidana. Dan terus kita laksanakan, kita tegakkan tidak kurang dari 106 ya warga Jakarta yang melanggar tidak menggunakan masker, lebih dari 90.000 kerja sosial dan 11.000 yang didenda. Namun demikian, sekalipun uang yang terkumpul sudah lebih dari 2,3 miliar dari denda-denda tersebut, tapi kami ingin terus memastikan agar seluruh warga lebih disiplin, lebih taat, lebih patuh lagi. Untuk itu, Pak Gubernur beberapa hari yang lalu telah mengeluarkan Pergub tahun 79 tentang perlunya denda progresif. Nah, ini dimaksudkan agar masyarakat lebih patuh, lebih taat lagi. Ya, Mas Riza, soal denda progresif ini apakah sudah diberlakukan? Karena ini kan juga menuai banyak perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa ini tidak perlu. Atau bahkan juga ada banyak mengatakan bahwa ini sangat perlu karena masih banyak warga yang tidak disiplin, bahkan ketimbang denda memilih kerja sosial seperti yang Anda tadi sebutkan, jumlahnya jauh lebih tinggi dari membayar denda. Ya, memang itu pilihan yang kita tidak bisa memaksa orang apakah denda sosial, kerja sosial, atau denda ya. Jadi ada masyarakat yang lebih memilih kerja sosial. Sebaliknya ternyata ada masyarakat lebih senang pilih bayar. Mungkin dia malu begitu, dilihat orang, dia lebih cepat bayar, bahkan cepat-cepat mau bayar, supaya cepat-cepat meninggalkan tempat gitu, takut kelihatan orang di jalan dan sebagainya. Jadi rupanya ini cukup efektif. Dan kami yakin dengan ada denda progresif ini, masyarakat nanti secara bertahap tidak akan lagi mengulangi. Dengan demikian ini kami yakin ada efek jerah daripada denda progresif. Tidak denda progresif aja kami yakin, tapi kita berharap ini tetap kita berlakukan. Kalau ada masyarakat berasumsi tidak perlu, saya kira ini sangat perlu ya. Kenapa perlu? Kalau orang mengulangi yang kedua kali, berarti kan orang itu nggak benar. Berarti orang itu bandel lah ya. Ini kan sanksinya cuma 2 kali lipat. 250 jadi 500, 750, itu 1 juta ke 4 kali. Begitu juga denda kerja sosial dari 60 menit jadi 120, kemudian 180 sampai 240 menit. Ini terus, dan kami yakin tidak mungkinlah orang sampai 2-3 kali melakukan kesalahan yang sama. Mas Riza, tetapi untuk denda progresif ini apakah masih ada terbuka ruang untuk warga yang melanggar protokol kesehatan untuk memilih kerja sosial? Ya jelas, memang pilihannya nanti kan waktu waktu tertangkap begitu kan dia ada pilihan. Tidak berarti orang harus denda, itu diberikan pilihan kepada warga. Gitu. Ada warga yang milih kerja sosial, justru ada warga yang milih denda dengan membayar. Gitu. Ya, tetapi kalau ketika terjaring razia untuk pertama kali memilih untuk kerja sosial, yang kedua sudah tidak ada pilihan lagi untuk kerja sosial kan, langsung diterapkan denda kan? Oh enggak, dia bisa pilih, bisa kerja sosial lagi. Tetap pilih lagi terus? Bisa. Ya orang kalau nggak punya uang kan denda progresif ini akan hilang ketika orang terus memilih kerja sosial. Begitu Mas Riza? Ya kan dia tetap 2 kali lipat. Dari 60 menit dari 2 jam, jadi 3 jam, jadi 4 jam. Ya, ada peningkatan. Oke, baik. Mas Riza, ada juga waktunya dan jumlah dendanya. Ya, baik. Mas Riza, ada juga selain soal protokol kesehatan, saya ingin tanyakan terkait teman-teman tenaga medis yang sudah 6-7 bulan terakhir ini bekerja di garda terdepan untuk menunggu insentif yang akan diberikan oleh pemerintah. Bagaimana perkembangannya? Bisa dijawab nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Prime Time News.